Jadi gini ya, pertama saya anggota Banser, dan di Banser kita dididik militer, jadi kita punya jiwa korsa. Gus Yakut itu adalah panglima saya di Banser, jadi tentu saja saya akan bela beliau. Yang pertama, ketika statement beliau dan video itu beredar di mana-mana, beliau sedang memposisikan sebagai Kementerian Agama, bukan sebagai Ketua Banser. Jadi kalau tidak siap dikritisi oleh seluruh masyarakat Indonesia, silakan turun dari jabatannya dan kembali ke Ketua Banser gitu. Karena Kementerian Agama ini bukan hanya mewakili satu agama atau satu organisasi saja, tapi seluruh agama yang ada di Indonesia, bukan hanya Islam saja. Aku tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Lalu siapa yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong? Ya itulah musuh-musuh politik tadi. Narasi Bang Permadi seperti itu hanya akan membuat gaduh di Indonesia saja. Kenapa seakan-akan yang mengkritisi beliau itu hanya lawan politik saja? Padahal Indonesia ini bukan milik oposisi atau koalisi saja, tapi ada rakyat Indonesia di sini yang harus dipikirkan perasaannya, yang harus dipikirkan kepentingannya. Seperti video saya yang mengkritisi terkait Kemenag ini yang memang viral beberapa hari ini di beberapa sosial media. Saya bukan lawan politiknya Pak Menag, saya bukan orang pembenci Pak Menag, saya hanya menggunakan hak suara saya sebagai warga Indonesia untuk mengkritisi Kementerian Agama. Anggap aja itu intermezzo, dan sekarang kita langsung ke cuplikan video beliau. BTW saya akan hanya memposting potongan dari video beliau, jadi teman-teman langsung lihat fullnya ke Instagram beliau agar saya tidak digoreng-goreng memotong-potong video orang begitu. Jadi ini ya, pertama saya anggota Banser, dan di Banser kita dididik militer, jadi kita punya jiwa korsa. Gus Yakut itu adalah panglima saya di Banser, jadi tentu saja saya akan bela beliau. Yang pertama, ketika statement beliau dan video itu beredar di mana-mana, beliau sedang memposisikan sebagai Kementerian Agama, bukan sebagai Ketua Banser. Jadi kalau tidak siap dikritisi oleh seluruh masyarakat Indonesia, silakan turun dari jabatannya dan kembali ke Ketua Banser gitu. Karena Kementerian Agama ini bukan hanya mewakili satu agama atau satu organisasi saja, tapi seluruh agama yang ada di Indonesia, bukan hanya Islam saja. Kata azan, tidak ada satu kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan Torah, misalnya pengajian anak-anak bersuara parau yang disebut. Jika memang tidak ada kata azan di situ, berarti kita patut bertanya-tanya apa yang dicontohkan dengan gonggongan anjing itu. Apakah orang-orang yang mengaji Al-Quran 5 menit sebelum azan? Berarti kalau begitu dia menyamakan ayat Al-Quran dengan gonggongan anjing. Atau suara anak kecil yang mengaji sebagaimana yang dicontohkan oleh Bang Permadi? Anak kecil mengaji juga paling ikro, yang lain-lain gitu. Nggak ngegibah Bang, nggak ngegibah. Berarti yang dianalogikan dengan gonggongan anjing ini apa nih jadinya? Azan atau ayat Al-Quran yang dibacakan 5 menit sebelum azan? Atau anak kecil yang sedang mengaji? Karena gak mungkin tuh orang ngegibah masuk ke masjid pakai toa masjid, gak mungkin. Narasi Bang Permadi ini akan lebih membuat masyarakat muslim Indonesia lebih marah, karena jadi narasi liar dan jadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Lalu siapa yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong? Ya itulah musuh-musuh politik tadi. Narasi Bang Permadi seperti itu hanya akan membuat gaduh di Indonesia saja. Kenapa seakan-akan yang mengkritisi beliau itu hanya lawan politik saja? Padahal Indonesia ini bukan milik oposisi atau koalisi saja, tapi ada rakyat Indonesia di sini yang harus dipikirkan perasaannya, yang harus dipikirkan kepentingannya. Seperti video saya yang mengkritisi terkait Kemenag ini yang memang viral beberapa hari ini di beberapa sosial media. Saya bukan lawan politiknya Pak Menag, saya bukan orang pembenci Pak Menag, saya hanya menggunakan hak suara saya sebagai warga Indonesia untuk mengkritisi Kementerian Agama. Menjadi Kementerian Agama itu berarti mewakili seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya saya. Maka saya berhak untuk mengkritisi ketika memang harus dikritisi. Dan satu lagi untuk Bang Permadi, tolong disampaikan kepada Banser atau kepada LBH Banser untuk disampaikan, tidak perlulah melaporkan balik Bang Suryo. Permadi Arya alias Abu Janda ikut buka suara terkait hal tersebut. Dalam sebuah unggahannya yang diposting dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 kemarin, ia mengatakan, sebagai anggota Banser tentu ia berada di posisi Menag selaku Ketua Banser. Saya anggota Banser, dan di Banser itu kita dididik militer sehingga kita punya jiwa korsa. Gus Yakut adalah panglima saya di Banser. Jadi tentu saja saya akan bela beliau, kata Abu Janda. Namun terlepas dari itu, Abu Janda tetap mengkritik Gus Yakut sebab ia mengakui bahwa pemilihan diksi yang digunakan Menteri Agama dinilai kurang bijak, sehingga memberikan celah bagi musuh politiknya untuk menggoreng, sampai gaduh seperti ini. Meski saya juga perlu kritik, karena memang pemilihan diksi beliau memang kurang bijak, ucapnya. Namun setelah ia menyimak lagi video pernyataan sang menteri,
Ia mengatakan tidak ada unsur penodaan agama dalam ucapan Gus Yakut. Setelah saya simak videonya, ternyata Gus Yakut tidak mengatakan satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa, jelas Abu Janda. Misalnya, pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur toa waktu orang-orang istirahat. Jadi Gus Yakut tidak membandingkan suara azan dengan anjing menggonggong. Lanjutnya, ia pun mengatakan ada pihak-pihak yang sengaja membuat gaduh dengan memelintir pernyataan dari Menteri Agama sehingga terus mempermasalahkannya. Sumber kegaduhan adalah dari musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan sampai bikin kalian semua ikut marah, pungkasnya. Harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri. Sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya